di depan kita semuanya ada sebuah kamera, masuk TV maksudnya Bu. Ya. Ini kakak kita dari tim Uswah Dakwah Sumbar. Beliau jauh-jauh datang dari Lubuk Bayo. Selama bulan Ramadan beliau ada meliput ceramah beberapa orang ustaz di Kota Padang dan jatah ambo ada 3 malam. Tadi malam kini dan malam besok 3 malam jatahnya. Setelah itu bergiliran lagi dengan ustaz-ustaz yang lainnya. Dan ini salah satu trik dan usaha yang beliau lakukan untuk syiarnya agama Islam, terutama di Nusantara ini. Ada bakih dan kakito tinggal nantinya. Kalau sekedar ceramah-ceramah mau diambok ini ibu dan bapak, selesai ceramah pulang, selesai lo sedua. Tapi dengan liputan seperti ini, dengan direkam, kemudian nantinya bisa akan bertahan lama hingga pun abangko nanti ya, yang video kita akan tetap bisa dilihat dan diamalkan oleh orang lain insya Allah. Dan insya Allah nanti mohon dukungan bersama dari ibu dan bapak. Nama channelnya adalah Uswah TV ya, cari saja di YouTube Uswah TV ya. Kalau channel aku Ustaz Adrianto namanya, insya Allah ada ketemu nanti ceramah-ceramah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus kepada kita malam ini adalah kiat untuk mencapai muttaqin. Tingkatan manusia itu ada 4. Pertama, ada namanya muslim, orang yang beragama Islam lah mendaftarnya masuk dalam agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muslim. Setelah muslim ada namanya mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian baru di level yang ketiga namanya adalah muhsin. Muhsin itu diambil dari kata ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi ketika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihat. Baru di tingkatan yang tertinggi itu ibu dan bapak adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ternyata muttaqin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, perintah untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini ibu dan bapak, Allah awali dengan kalimat amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, yang diperintahkan oleh Allah mengerjakan puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Tapi untuk kalimat la'allakum tattaqun, fungsi la'alla di sana itu insya Allah pasti akan mendapatkan ketakwaan, memperoleh titel takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lain namun melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kiatnya, caranya untuk mencapai takwa itu? Titel muttaqin, orang yang bertakwa itu bagaimana? Pertama, dengan mahabbatullah, mencintai Allah. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin. Ketika kita cinta dengan orang lain, kita cinta dengan seseorang atau kita cinta dengan lawan jenis kita, contohnya ya, apapun yang dia katakan, apapun akan kita lakukan untuk yang akan kita persembahkan untuk orang yang kita cintai. Bahkan dalam kehidupan kita ibu dan bapak, anak-anak muda kita dan kita pun juga dulunya merasakan barangkali asalai bisa batamu jo orang yang kita cintai setiap hari ya, enggak pun batamu jo nampak saja atau rumahnya senang setiawaknya lapaya ke rumahnya. Lapan digedor pintu rumah, dibaca assalamualaikum dan sidoi ikun tak juga keluar dari rumah, datangan yang salah wadanya nyuk kaja wadanya sanang juga tiwak berulai daripada kan kaja dan yang dikaja dan yang sampai kasih cinta pujaan hati datang dong senang hati ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah menemukan rasa cinta dengan Allah, sama dengan kehidupan kita ibu dan bapak, ketika kita cinta dengan seseorang, maka kita akan sering menyebut namanya. Cinta dengan Allah, kita akan sering menyebut nama Allah. Zikrullah, sering mengingat Allah, sering menyebut nama Allah. Ada 99 asma Allah, zikir kepada Allah. Orang beriman dan bertakwa itu ibu dan bapak, setiap hari hembusan nafasnya, tarik keluar nafas itu tidak pernah lepas dari zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan tentram.
Kalau awaklah cinta dengan seseorang, kemudian sering menyebut namanya, setelah itu kita akan merasa ingin selalu merasa dekat dengannya. Begitu juga dengan Allah. Kita cinta dengan Allah, sering menyebut nama Allah, sering berzikir, menyebut asma-asma Allah, kemudian akan timbul rasa keinginan untuk taqarrub ilallah, ingin merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam kehidupan kita, ibu dan bapak, apapun yang disenangi, yang disukai oleh orang yang kita cintai akan kita lakukan, ya. Anan inginkan wajah, anan tidak suka, tidak nengok kita mengarajuannya. Itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga dengan Allah yang diinginkan oleh Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hari ini termasuk kita di Kota Padang, banyak dari kita umat Islam yang bahkan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang jauh lebih takut dengan corona dan koroni yang dibandingkan dengan takut kepada Allah. Kita di Jamiatul Muslimin, kau ibu dan bapak, maka kira-kira yang jauh lebih takut dengan Allah kah atau takut je corona? Takut dengan Allah atau takut dengan corona? Ibu-ibu di belakang gimana? Takut dengan Allah atau takut dengan corona? Allah. Kita bapak-bapak insya Allah takut dengan Allah, ya. Takut dengan Allah. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Tapi jujur mau sampaikan ibu dan bapak, sebenarnya agak balik dia untuk datang ke Jamiatul Muslimin kau tadi. Tapi kenalah terlanjur berjanji 1 tahun yang lalu, berdosa rasanya itu kalau tidak menepati janji. Tapi demi kemaslahatan kita bersama, suara orang dia agak demi kemaslahatan kita bersama, aku harus sampaikan jujur ibu dan bapak, sampai malam ini, sampai detik ini, Ambo masih berstatus sebagai ODP, sedang dalam pemantauan, sedang dalam pengawasan. Lain apa? Bu, lain apa? Apa lain apa? Arti surah ngecek belakang pendakwah. Yang lain itu tengahnya. Ibu-ibu belakang lah ibunya leputak kiri kanan berkecenya kan mau penyakit setelah kau kamari ke masih aku langsung lari sekali. Ambo ODP, Ambo sedang dalam pengawasan, sedang diawasi. Lain apa? Yo lain apa? Mohon maaf tadi apa-apa yanglah sempat salaman sebelum Isya sampai selesai Isya, yanglah sempat salaman jambon tadi, mohon maaf ya. Itu pintu itu bu, itu lampu pacian dari ayam itu, ibu-ibu dari luar belakang apa-apa itu hati-hati keluar itu pak, pintu itu hati-hati pak, pagar di luar aja. Itu lampu pacian tadi. Ambo ODP. Oh ini sanitizer pak. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu. Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah atas segala sesuatu Maha mengawasi. Jadi sadarlah hanya kita ibu dan bapak, bukan hanya Ambo yang menyampaikan, tapi ibu dan bapak kita semuanya, semua kita anggota keluarga kita pun berstatus sebagai ODP, awak diawasi, sedang dipantau. Tapi siapa yang memantau kita? Dinas Kesehatan Kota Padangkah yang memantau kita setiap hari? Enggak. Pemkot Padangkah yang mengawasi kita juga tidak. Kita dipantau dan diawasi 24 jam sehari semalam oleh Allah lewat rokib dan atid yang siap mencatat apapun yang kita kerjakan, tidak pernah luputnya. Betul sama bu ya. Baru galak ibu belakang itu sama Mas tadi. Ya, tadi dawa ada Ustaz, tapi muka pucik, bapak soan bibi lama biru nampak kamu tadi. Astagfirullahalazim, ya Allah, jangan menyasar tang musajid tadi cik. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat selanjutnya untuk mencapai muttaqin itu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. ODP tadi itu adalah kiat untuk mencapai muttaqin, merasa diawasi oleh Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam setiap aktivitasnya selalu berdasarkan diri pada satu pertimbangan, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Ibu dan bapak, contoh jam
1:30, jam 2 balik lewat 23, masuklah waktu sholat zuhur, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik iwak kamu saja Jamiatul Muslimin, anggaplah semua keran di masjid ini penuh diisi oleh jemaah yang sedang berwudu, hendak melaksanakan sholat zuhur. Contohnya, ketika kita sedang berwudu, sebelum berwudu kita amalkan sunnahnya Rasulullah, kumur-kumur dan istinsya. Saat berkumur-kumur, kita pakai triknya pemain sepak bola, oper kiri, oper kanan, air bekas kumur-kumur tadi kita minum, dijamin tidak ada satu orang pun yang tahu. Jangankan orang lain, kawan kiri kanan yang sedang berwudu juga tidak akan pernah tahunya dong. Tapi kenapa tidak kita lakukan kaum muslimin? Ada semacam keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Makanya sering kami sampaikan dalam setiap kali kesempatan, ibu dan bapak, sejak tahun 2004 silam sampai hari ini, anak-anak kita yang ikut pesantren Ramadan sibuk menghafal Asmaul Husna, 99 asma Allah. Tapi renungan bagi kita bersama, terutama bagi Abu yang menyampaikan, dari 99 asma Allah itu, ibu dan bapak, sudah berapakah yang kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangankan 99 kaum muslimin, ampe saja atau 3 saja yang kita amalkan, dijamin tidak akan ada satu orang pun dari kita yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun, Allah Maha mengetahui. Yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Sami'un, Allah Maha mendengar. Basirun, Allah Maha melihat. Apapun dan kita kerajaan diketahui, dilihat dan didengar oleh Allah. Teringat dengan satu kisah sejarah kaum muslimin. Ada 40 orang santri. Dari 40 orang santri ini, ada satu orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dari gurunya, dan acok disuruh santri dan surangko. Bahkan yang dapat juara kelas, yang surangko juga boleh. Proteslah 39 siswanya yang lain. Ustaz, menurut kami rasanya Ustaz nggak adil. Kami semuanya di lokal ini ada 40 orang, tapi kenapa hanya satu orang siswa ini saja yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, yang selalu disuruh-suruh, yang selalu juara 1 dalam kelas? Apakah kami yang 39 ini nggak siswa Ustaz juga? Apa jawaban si Ustaz, ibu dan bapak? Kalian mau tahu jawabannya? Iya. Kalau begitu, besok bawa sebilah pisau yang sudah biasa dengan tajam di rumah dengan seekor burung atau ayam. Keesokan harinya, ibu dan bapak, keesokan harinya 40 orang siswa itu sudah membawa sebilah pisau yang lah biasa dengan tajam dari rumah dengan seekor burung atau ayam dari rumah mereka masing-masing. Perintah dari gurunya di keesokan harinya itu, sembelihlah burung itu, tapi ketika engkau menyembelih, carilah satu tempat yang kira-kira tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bertebaranlah, menyebarlah 40 orang siswa ini mencari sampai persembunyian yang mereka yakini tidak akan dilihat oleh siapapun. Ada yang masuk di bawah kolong jambatan, masuk dalam lemari ke bawah sampai tidur, nyelam ke dalam sungai, bahkan nyembur ke dalam sumur, kemanapun tempat masuk dan gua pun mereka lakukan ini. Tapi ada satu orang siswa kaum muslimin, karena kawan-kawannya tidak nyeturi saudaranya, tidak lama kemudian muncullah satu persatu siswa tadi itu di hadapan gurunya dengan membawa pisau yang sudah bersimbah dengan darah, ayamnya lah terkulai, tandonya lah disiap disembelih. Ya, mereka bangga bisa melaksanakan tugas perintah dari gurunya. Tapi kemudian datanglah satu orang siswa yang tadinya dibangga-banggakan oleh gurunya, satu orang siswa dibanggakan oleh gurunya, lalu dicemooh oleh teman-teman yang lain. Masa mancai sampai menyuruh mau itu saja, tidak bisa, pan dia mana tuh mah kecil kawan-kawannya. Ditanya oleh gurunya, kenapa engkau belum menyembelih burung itu? Bukankah tadi saya perintahkan untuk menyembelihnya? Benar wahai Ustaz, tapi kemanapun teman-teman bersembunyi, saya susul ke sana. Saya sudah cari semuanya, wahai Ustaz. Tapi ketika saya tidak menggorok leher ayam ini, di saat pisau sudah nancap di leher saya, ingin saya gorok leher ayam ini, wahai Ustaz, saya teringat dan yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dan Maha menyaksikan. Mohon maaf Ustaz, untuk sekali ini saya tidak bisa memenuhi perintah dari Ustaz. Barulah bertepuk tangan gurunya, ibu dan bapak, sambil tersenyum mengatakan, inilah kenapa yang satu ini saya istimewakan, kata gurunya, karena dia bisa menghadirkan Allah dalam hati dan dirinya dalam kehidupannya. Kita ibu dan bapak, maka masih banyak di antara kita kaum muslimin yang mengaku beragama Islam, bahkan mengaku
mengaku beriman kepada Allah, masih sering berbuat maksiat setiap harinya karena belum merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Belum merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Makanya berarti sekarang bulan Ramadan, maksimalkan diri kita, maksimalkan diri kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, karena tidak ada jaminan 2020 kita akan masih bertemu lagi dengan Ramadan, dengan bulan yang penuh rahmat, berkah, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan kaum muslimin. Maksimalkan diri kita. Apalagi nanlah tua-tua, nanlah lebih 70 tahun usia, itulah bonus yang lagi ada Allah, ya. Rasulullah meninggal di usia 63, kita lah 80 tahun usia contohnya. Lah banyak bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah kematian itu tidak ada satu orang pun dari kita yang tahu, Ibu Bapak. Entah ibu-ibu yang di belakang itu hanyalah gaib, yang tua duluan dari kami dan mudo-mudo, atau kami terakhir, ibu-ibu ini dululah ada. Yang penting semua kita tetap akan meninggal dunia, ya. Bonus diberikan oleh Allah. Manfaatkan bonus itu dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita yang sudah 62,5 tahun usia kita, apalagi yang ladaki-laki karena bertiga, atau hati-hati lah Pak. Sebentar lagi insyaallah. Kalau memang meneladani baginda Rasulullah SAW, sekalipun tanda-tanda kematian itulah banyak datang kawa, ya, banyak datang tanda-tanda kematian itu kawa. Sebelum kita mendapatkan titel takwa, umban lah mulai bertabuah, gigi lah mulai guguah, kulit lah mulai kanduah, mata lah mulai kabuah, 5 bali minggu mendengar ceramah ustaznya lah mau unjur aja. Dah syukur Pak. Bahasa lu apa hari tadi saudara nampak. Kok panjang bana ceramah ustaznya mengadu tiap sewantanya mana ngadah ke tenceli jam. Kari bana ceramah ustaz inyolo nanti padua. Setiap pagi lah makan jobu buah, berjalan lah mesu-mesu ikut, tandur ada ke pintu kubur. Maka sering saya sampaikan dalam setiap kali kesempatan, ibu dan bapak, Allah sindir kita dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 16, kata Allah, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya kepada dengan Allah. Selama kau hanya sibuk dengan kehidupan kita dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah. 24 jam sehari semalam diberikan oleh Allah, ibu dan bapak, tapi ada beberapa waktu kita gunakan untuk Allah. Ya, kalau kita cinta dengan seseorang, sering ketika dia surik kawat, surik tadi itu surik cinta namanya. Surik cinta itu sering kita baca-baca. Namun 10 kali dalam hari semalam itu baca-baca sekali. Kita cinta dengan Allah, baca surat cinta dari Allah, firman Allah, ayat suci Al-Quran.